Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Dwi Indarini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan inklusif. Yang pertama yang akan kita bahas adalah konsep dasar, yaitu pertama ada segregatif. Segregatif yaitu sistem pendidikan yang memisahkan antara anak normal dengan anak berkelainan atau anak berkebutuhan khusus. Penyelenggaraan sistem pendidikan segregasi dilaksanakan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak normal. Di Indonesia, bentuk sekolah segregasi ini berupa satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa sesuai dengan jenis kelainan peserta didik. Contohnya yaitu ada SLBA untuk anak tunanetra, SLBB untuk anak tunarungu, SLBC untuk anak tunagrahita, SLBD untuk anak tunadaksa, SLBE untuk anak tunalaras, dan lain-lain. Selain itu ada juga TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Yang selanjutnya ada integrasi. Integrasi yaitu sistem yang mengalami pembauran sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Maksudnya, sistem ini memberikan kesempatan kepada anak tunagrahita untuk belajar dan bermain bersama anak normal. Untuk selanjutnya ada inklusif. Inklusif yaitu pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama bagi siswa normal maupun siswa berkebutuhan khusus. Bab selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ABK atau anak berkebutuhan khusus. ABK adalah anak yang memerlukan perhatian dan kasih sayang yang lebih spesifik baik di rumah maupun di sekolah. Faktor penyebab kelainan pada anak antara lain ada herediter atau faktor keturunan. Selanjutnya ada infeksi. Infeksi ini terjadi baik sesudah maupun sebelum anak lahir. Yang selanjutnya ada keracunan. Keracunan ini terjadi secara langsung pada anak maupun lewat perantara ibu ketika sedang mengandung. Selanjutnya ada trauma. Trauma di sini adalah cedera pada saat persalinan atau cedera langsung pada anak. Yang selanjutnya ada kekurangan gizi. Kekurangan gizi ini terjadi baik setelah anak lahir maupun ketika masih di dalam kandungan. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada tunalaras. Tunalaras ini adalah anak yang mengalami kesulitan untuk beradaptasi. Yang selanjutnya ada tunagrahita, yaitu anak yang memiliki masalah mental. Ada tunanetra, yaitu anak yang memiliki masalah pada mata. Ada tunarungu, yaitu anak yang memiliki masalah pada indera pendengarannya. Selanjutnya ada tunadaksa, yaitu anak yang memiliki masalah pada alat gerak. Adapun ABK kesulitan belajar seperti disleksia, disgrafia, diskalkulia. Adapun ABK lambat belajar dan ABK cerdas istimewa. Meskipun anak berkebutuhan khusus terlihat berbeda dari anak-anak pada umumnya, tetapi mereka memiliki hak yang sama dengan anak yang lain. Ada beberapa hal penting yang bisa kita lakukan untuk mendukung anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama selalu memberikan motivasi, yang kedua ada memasukkan ke sekolah yang tepat, yang ketiga ada memberikan keterampilan hidup, dan yang terakhir bisa dengan bergabung dengan komunitas atau perkumpulan. Untuk selanjutnya bab yang akan kita bahas yaitu kekuatan pada pendidikan inklusif. Kekuatan tersebut terletak pada yang pertama pembelajaran partisipatif kolaboratif, yang kedua ada pusat layanan klinis, yang ketiga ada partisipasi orang tua, dan yang keempat ada sistem dukungan sekolah dan pemerintah. Bab selanjutnya ada penyelenggaraan pendidikan inklusif. Di dalamnya ada peserta didik. Dalam peserta didik ini terdiri atas sasaran. Sasarannya itu adalah semua peserta didik yang ada di dalam sekolah reguler. Yang kedua ada identifikasi anak berkebutuhan khusus. Identifikasi adalah proses penjaringan terhadap anak yang mengalami kelainan. Selain itu ada assessment. Assessment yaitu proses pengumpulan informasi sebelum menyusun program pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Tujuannya adalah untuk memahami keunggulan dan hambatan belajar siswa.
Selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum reguler yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tujuan pengembangan kurikulum adalah membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar yang dialami, membantu guru dan orang tua mengembangkan program pendidikan, serta menjadi pedoman bagi sekolah. Selanjutnya ada tenaga pendidik. Tenaga pendidik di sini yaitu tenaga profesional yang mendidik peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusif. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Di dalam kegiatan pembelajaran ada dua, yaitu pertama ada perencanaan. Perencanaan di sini yaitu merancang kegiatan pembelajaran pada kelas inklusif. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama ada prinsip motivasi, yaitu prinsipnya itu guru harus memberikan motivasi kepada siswa. Yang kedua ada prinsip latar atau konteks. Guru harus mengenal siswa secara mendalam. Yang ketiga ada prinsip keterarahan. Tujuan dalam pembelajaran, tujuan haruslah jelas. Yang selanjutnya ada prinsip hubungan sosial, prinsip belajar sambil bekerja, prinsip individualisasi, prinsip menemukan, dan prinsip pemecahan masalah. Selanjutnya ada penilaian dan sertifikasi. Sertifikasi di sini adalah suatu bentuk penghargaan yang berupa surat keterangan yang diberikan kepada siswa yang berhasil mencapai prestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang terakhir ada sarana dan prasarana pendidikan. Pada umumnya sarana dan prasarana pendidikan di pendidikan inklusif itu sama pada sarana di pendidikan pada umumnya. Namun dalam pendidikan inklusif sarananya ini disesuaikan lagi dengan kebutuhan anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.